Halo, nama saya Meliana Puspa dari kelas 3 PHP 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu makanan khas Nusantara, yaitu sate lilit. Sate lilit merupakan salah satu kuliner khas Bali yang namanya memang sangat populer di Indonesia. Berbeda dengan jenis sate Indonesia lainnya, sate lilit aslinya ini tidak dibuat menggunakan tusukan sate, melainkan dengan menggunakan batang serai. Selain itu, daging yang digunakan untuk sate lilit ini tuh harus melalui proses dicincang terlebih dahulu, lalu dicampurkan dengan kelapa parut dan aneka bumbu rempah-rempah lainnya. Inilah mengapa sate lilit berbeda dibandingkan dengan sate khas Indonesia pada umumnya. Daging yang digunakan juga memiliki varian yang lebih banyak, bisa menggunakan daging ayam, daging ikan, atau juga menggunakan daging babi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul dari sate lilit ini. Sate lilit ini berasal dari salah satu kabupaten terkecil yang ada di Provinsi Bali, Indonesia, yaitu bernama Kabupaten Klungkung. Karena adanya perkembangan wilayah di daerah Bali ini menyebabkan makanan-makanan khas Klungkung ini juga ikut menyebar ke kota-kota besar di Bali dan menjadi salah satu makanan yang dicari oleh banyak wisatawan mancanegara karena rasanya unik dan memiliki ciri khas rempah yang menjadi daya tarik si sate lilit ini. Jadi istilah sate lilit ini dalam bahasa Bali dan Indonesia berarti membungkus. Seperti wujud aslinya si sate lilit ini memang dililitkan pada tusuk sate. Tusuk satenya harus tebal dan lebar. Dari satenya ini biasanya terbuat dari tusuknya ini biasa terbuat dari batang serai atau bambu. Sate lilit biasanya dibuat untuk sesajian atau dipersembahkan seperti ada upacara keagamaan atau acara besar. Sate lilit ini sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan kepada para dewa. Sate lilit selalu dibuat dalam jumlah yang banyak atau skala yang besar. Dia bisa melibatkan 100 orang pria untuk membuatnya. Proses pembuatan sate lilit ternyata sejak dulu dilakukan hanya oleh pria. Mulai dari meracik adonan, menyembelih hewan, melilit hingga dibakar satenya, itu biasanya dilakukan oleh para pria. Kenapa? Karena sate lilit ini memiliki makna filosofi yang kuat dalam kehidupan dan kejantanan pria. Bahkan jika ada pria yang tidak bisa membuat sate lilit di daerah Bali, akan dipertanyakan kejantanannya. Lalu sekarang kita akan masuk ke bahan-bahan yang kita perlukan jika kita ingin memasak si sate lilit tersebut. Yang pertama itu kita membutuhkan daging. Daging yang kita butuhkan ini bebas, bisa daging ayam, daging sapi, daging babi, atau daging ikan. Terus kita membutuhkan tepung kanji. Yang kedua kita membutuhkan tepung kanji atau tepung tapioka. Lalu yang ketiga kita membutuhkan tepung terigu. Yang keempat, kita membutuhkan kuning telur ayam. Kelima ada kunyit. Keenam ada jahe. Ketujuh ada kencur. Kedelapan kita membutuhkan lengkuas. Kesembilan kita membutuhkan bawang putih. Kesepuluh kita membutuhkan bawang merah. Dan kesebelas kita membutuhkan cabai merah. Ada garam juga, gula merah, minyak goreng, sama batang serai. Kenapa kita menggunakan tepung kanji atau tepung tapioka dan tepung terigu? Itu membuat adonannya semakin lebih lengket dan bisa kita bentuk di si tusuk sate yang akan kita gunakan gitu. Kunyit, jahe, kencur, lengkuas ini bisa dibilang sebagai bahan-bahan utama ketika orang-orang atau masyarakat Bali ingin memasak suatu makanan yang bisa kita sebut sebagai base genep. Base genep ini dalam pembuatan resep makanan-makanan tradisional yang ada di Bali itu selalu digunakan. Isinya ada 15 bahan rempah. Yang diantaranya itu ada bawang putih, jahe, kencur, dan lengkuas. Itu udah pasti digunakan ketika kita ingin memasak masakan khas Bali gitu. Karena itu sebagai bumbu utama yang digunakan makanya kenapa makanan-makanan Bali itu selalu memiliki ciri khas yang berbeda gitu. Tadi saya menjelaskan tentang bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak sate lilitnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuatnya. Yang pertama kita harus haluskan kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai, kencur,
lengkuas, garam, gula merahnya itu sampai halus. Lalu kita panaskan minyak goreng di atas penggorengan. Lalu kita tumis bumbu yang sudah halus ini sampai harum dan berubah warna. Sambil menunggu bumbunya matang, lalu kita campurkan ikan, ayam, atau daging yang ingin digunakan. Lalu kita tambahkan tepung terigu dan tepung kanjinya. Tambahkan juga kuning telur. Lalu setelah tumisan yang kita masak sudah matang, kita campurkan juga ke dalam ikan atau daging yang tadi kita sudah campurkan dengan tepung dan terigu. Kita aduk sampai merata, lalu kita bentuk si daging ini ke batang serai yang sudah kita siapkan. Lalu setelah kita bentuk, sudah semuanya jadi, kita panggang di atas api kecil sampai seluruh satenya merata. Setelah saya menjelaskan tentang bahan-bahan dan cara memasak sate lilit ini, kalau misalnya kalian nggak mau masak atau nggak mau bikin di rumah, kalian bisa beli di restoran-restoran ternama seperti Sate Senayan, Dapur Solo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya dari makanan sate lilit ini. Jadi si sate lilit ini merupakan campuran bahan-bahan yang digunakan oleh sebagian besar orang Bali, yaitu biasanya disebut dengan base genep. Jadi base genep ini juga terbuat dari 15 bahan rempah, yaitu salah satunya ada jahe, lengkuas, bawang putih, dan kencur. Base genep ini menjadi sumber kelezatan dari makanan Bali. Jadi keberadaan bumbu ini merupakan hasil akulturasi budaya dari masyarakat Bali dengan para pedagang yang berasal dari India. Sekian penjelasan sate lilit dari saya. Terima kasih.